Di jantung kota Roma, di antara pilar-pilar marmer yang menjulang dan bisik-bisik politik yang berbahaya, berdiri seorang lelaki yang kelak mengguncang dunia. Namanya Gaius Julius Caesar. Seorang jenderal jenius, pemimpin revolusioner, sekaligus sosok yang dibenci oleh para elit yang takut kehilangan kekuasaan. Ini adalah kisah tentang ambisi, darah, pengkhianatan, dan kematian paling terkenal dalam sejarah umat manusia. Roma pada abad pertama sebelum Masehi bukanlah negeri tenang. Ia adalah republik yang compang-camping oleh korupsi, penyuapan, dan perebutan kekuasaan. Di tengah kekacauan itu, seorang anak muda dari keluarga tua yang merosot lahir pada tahun 100 sebelum Masehi. Caesar tumbuh sebagai sosok cerdas, ambisius, dan sangat pandai membaca hati manusia. Bahkan sejak muda, ia sudah memahami satu hal. Di Roma, siapa yang bergerak paling cepat, dialah yang bertahan. Ketika para bangsawan bertarung memperebutkan posisi, Caesar memilih jalur berbeda. Dia merebut hati rakyat dan tentara. Dan itulah awal mula ketenarannya. Dalam dunia politik yang penuh jebakan, Caesar membentuk aliansi yang mengubah nasib Roma. Ia menggandeng Pompey Magnus, si jenderal super yang dicintai massa, dan Crassus, orang terkaya di republik itu. Triumvirat pertama, 3 kepala, 3 kekuatan besar, 3 serigala lapar, menaklukkan satu republik tua. Dengan fakta gelap itu, Caesar menjadi konsul. Dan setelah masa jabatannya selesai, ia dikirim jauh dari Roma, menjadi gubernur di wilayah liar bernama Gallia. Banyak senator berpikir, bagus, biarkan Caesar mati di antara para barbar. Tapi, apa yang terjadi justru berkebalikan. Gallia, tanah dingin penuh kabut, rumah bagi ratusan suku pemberani, prajurit ganas, dan kepala-kepala suku yang tidak tunduk pada siapapun. Namun di tangan Caesar, Gallia menjadi panggung pembuktian. Ia memimpin pasukannya dalam ratusan pertempuran, menaklukkan suku-suku kuat, melibas pasukan barbar yang jumlahnya berkali lipat lebih besar. Kemenangan demi kemenangan membuat namanya terukir di hati pasukannya. Para legioner menyebutnya Pater Exercitum, ayah para tentara. Dan yang lebih berbahaya lagi, rakyat Roma membaca catatan perang Caesar yang ditulisnya sendiri. Karya itu bukan laporan biasa, melainkan propaganda halus yang membesarkan namanya. Sementara di Roma, para senator mulai gemetar. Ketakutan para pejabat Roma memuncak. Crassus terbunuh di timur. Pompey mulai menjauh dari Caesar. Dan senat akhirnya memerintahkan Caesar pulang, tetapi tanpa pasukannya. Perintah itu jelas perangkap. Jika Caesar kembali tanpa tentara, ia akan diadili atau dibunuh. Pada suatu malam yang gelap di tahun 49 sebelum Masehi, Caesar berdiri di tepi sebuah sungai kecil bernama Rubicon. Di belakangnya berdiri ribuan prajurit yang telah bertempur bersamanya selama bertahun-tahun. Ia tahu, jika ia menyeberangi sungai itu dengan pasukan lengkap, maka perang saudara tak terelakkan. Dan dengan suara tenang, Caesar berkata, "Alea iacta est." Undian telah dilempar. Langkah kakinya menyeberangi air sungai, dan dunia tidak pernah sama lagi. Roma berubah menjadi arena pertempuran politik dan militer. Pompey, mantan sahabat yang kini menjadi rival, memimpin pasukan senat. Caesar dengan legiun yang setia padanya, bergerak secepat kilat, menaklukkan kota demi kota. Pertempuran besar pecah di Pharsalus. Meskipun kalah jumlah, Caesar menghancurkan pasukan Pompey. Pompey melarikan diri ke Mesir, hanya untuk dibunuh begitu tiba di sana.
kepalanya dipersembahkan kepada Caesar. Ketika Caesar melihat kepala Pompei, musuh lamanya sekaligus teman masa mudanya, ia tidak tersenyum. Ia justru menangis karena ia tahu Roma telah berubah menjadi negeri tanpa kesetiaan. Caesar kembali ke Roma sebagai pemenang mutlak. Ia melakukan reformasi besar-besaran, memperbaiki kalender, membangun kembali kota, membagi tanah untuk rakyat miskin, membantu veteran perang, menghapus korupsi. Rakyat memujanya. Namun, para bangsawan melihatnya sebagai ancaman. Ketika Senat memberinya gelar diktator perpetuo, diktator seumur hidup, ketakutan berubah menjadi kebencian. Para aristokrat Roma mulai berbisik-bisik, merencanakan sesuatu yang mengerikan. Tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi. Pagi itu, udara Roma terasa aneh. Sunyi, berat, seakan ada badai yang menunggu meledak. Kaisar, meski sudah mendapat banyak peringatan, tetap pergi ke gedung Senat. Ia meninggalkan pengawal di luar. Kesalahan terbesar dalam hidupnya. Begitu memasuki ruangan, lebih dari 60 senator mendekatinya. Dalam sekejap, Kaisar dikepung seperti domba yang dikelilingi serigala. Tusukan pertama mengenai bahunya. Lalu tusukan kedua, ketiga, keempat. Kaisar terkejut hingga ia melihat seseorang yang sangat dikenalnya ikut mengangkat pisau. Brutus, sahabat yang ia anggap seperti anak sendiri. Dengan suara patah, Kaisar hanya mampu berkata, "Et tu, Bruta." Kau juga, Brutus. Tubuh Kaisar jatuh perlahan, tepat di bawah patung Pompei. Ia mati di tempat musuh lamanya dulu berdiri. Para pembunuh yakin mereka telah menyelamatkan Republik. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kematian Caesar memicu perang saudara yang lebih brutal. Dari kekacauan itu, lahir seorang penguasa baru, Octavianus, anak angkat Caesar, yang kemudian menjadi kaisar pertama Romawi, Agustus. Republik runtuh, kekaisaran lahir, dan nama Caesar menjadi gelar yang digunakan penguasa selama berabad-abad. Caesar, kaisar, zar. Ambisi satu orang mengubah wajah dunia. Inilah kisah tentang Julius Caesar, sang jenderal yang tak terkalahkan, sang pemimpin yang dicintai rakyat, dan sang pria yang dibunuh oleh orang-orang yang ia percayai. Kisah tentang kekuasaan, pengkhianatan, dan sejarah yang ditulis dengan darah.